Tak mudah bagi Desta menemukan sebuah tambatan hati yang pas. Sebelum menikah dengan Natasha, Desta sempat pacaran dengan Giselle dan juga Alisa Subandono. Namun garis jodoh memang hak yang kuasa. Meski terpaut 16 tahun, Desta sukses mendekap Natasha yang baru berusia 19 tahun. Untuk April kita pakai 21,4 gram, 21,4 gram. Ya, tadi kan saya 6 bulan tuh nggak bisa makan. Ini mudah-mudahan bisa jadi sejarah buat industri musik Indonesia ya. Desta berbingar-bingar. Harapan dan cita-citanya untuk naik pelaminan akhirnya kesampaian. Adalah Natasha yang berhasil membuatnya tersungkur dalam pelukan cinta. Kemarin keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Alhamdulillah tadi lancar sih, maksudnya ya emang udah karena yakin ya, nyebutnya yakin jadi memang udah ya istilahnya udah yakin jadi memang udah satu nafas bisa dijalani dengan baik. Mas kawinnya sesuai dengan tanggal hari ini kan 21 April kita pakai 21,4 gram, 21,4 gram. Tadi malam, resepsi pernikahan untuk para tamu undangan digelar dengan meriah di Gedung Danapala, Jakarta Pusat. Kemegahan sudah terasa di lobi gedung tatkala kedua mempelai tiba dengan mobil mewah. Desta sendiri yang menjadi supir dan membukakan pintu bagi istrinya. Setibanya di pintu masuk, Desta dan Natasha disambut dengan tarian pencaksilat. Meski awalnya beraroma tradisional, namun acara selanjutnya justru lebih internasional. Berjalan di atas karpet merah, Desta menggandeng tangan Natasha yang bernyanyi bak seorang diva. Suasananya rock and roll, santai banget. Desta juga pakaian nikahnya bukan pakaian nikah yang terlalu resmi, jadi agak-agak semi casual. Karena mungkin stylenya Desta kan anak band ya, jadi sangat kekeluargaan sekali. Di dalam juga semua tamu-tamu yang datang juga berbaur, asik kok, nuansanya juga asik. Tak mudah bagi Desta menemukan sebuah tambatan hati yang pas. Sebelum menikah dengan Natasha, Desta sempat pacaran dengan Giselle dan juga Alisa Subandono. Namun garis jodoh memang hak yang kuasa. Meski terpaut 16 tahun, Desta sukses mendekap Natasha yang baru berusia 19 tahun. Desta sempat nanya, itu siapa gitu. Terus Caca, kenalin dong, kayaknya jodoh gue deh, kata dia gitu. Terus akhirnya gue kenalin di sana, dan akhirnya jadi deh.
Kalau umur kan nggak jadi patokan. Yang penting intinya mereka saling pengertian, terus juga saling percaya satu sama lainnya. Ya insya Allah rumah tangga itu akan lancar. Pokoknya kita doain yang terbaik. Amin ya, bahagia terus. Dan baru. satu buat selamanya. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satu hal apapun yang menggoda Desta untuk kedepannya tetap menjadi suami yang setia dan sayang sama istri, terutama sayang kepada ibu dan kedua orang tuanya. Dan cepat dikaruniai dan bahagia sampai kaki nenek. Desta benar-benar bahagia. Setelah lama mencari dan terus mencari, ia akhirnya berhasil menemukan Natasha yang kemarin resmi menjadi istrinya. Sementara di tempat yang berbeda, Aminah Chandra Kasih sedang berjuang melawan sakitnya. Pemeran maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini harus mendapat perawatan yang intensif. Kondisi Aminah mengundang keprihatinan para pemain Sidul Anak Sekolahan. Seperti apa kondisi terakhir Aminah dan seperti apa pula romantisme sinetron Sidul yang kini kembali hadir lewat layar kaca RCTI? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabar. Sidul Anak Sekolahan adalah salah satu sinetron terbaik di negeri ini. Setelah 19 tahun, sinetron ini tetap mampu memukau masyarakat tanah air. Sayang saat ini Aminah Chandra Kasih yang berperan sebagai maknya Sidul sedang sakit tak berdaya. Udah sholat lu, Dul? Udahnya barusan. Kok lu masih belajar aja? Enggak ya. Ini lagi bikin surat lamaran kerja. Nyak sih cuma bisa bantu ngedoain. Inilah Aminah Chandra Kasih. Tokoh maknya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan tersebut digambarkan sebagai sosok ibu Betawi yang sederhana, polos, namun keibuan dan sangat bijaksana. Sayang, sosok Aminah tak lagi setegar maknya di sinetron. Kini wanita 72 tahun tersebut harus tergolek tak berdaya di ranjang. Ia tak bisa duduk, apalagi sampai berdiri. Sejak terserang stroke beberapa tahun silam, kesehatannya terus menurun. Derita kian bertambah setelah kedua matanya tak bisa melihat. Udah mendingan lu bisa makan, biar itu. Tadi kan saya 6 bulan tuh nggak bisa makan. Nggak makan, nggak apa. Nah sekarang udah mulai bisa ngunyah gitu, udah bisa makan, biar cuma nggak banyak. Kalau mata memang yang kanan sudah nggak bisa ya, yang kiri mungkin ada harapan. Kalau ibu udah duduk, saya bisa bawa ibu berobat lagi ke rumah sakit, ke eye center. Nanti kita tinggal tunggu apa dokter mau operasi mata yang kiri atau tidak. Kan selama ini gua vitamin untuk syaraf matanya kita tetap kasih minum terus gitu. Cuma upaya untuk ibu bisa duduk aja yang kuat gitu, itu yang paling penting. Aminah adalah tokoh legendaris yang masih terus dikenang hingga saat ini. Meski hanya bisa berbaring, namun Aminah tetap menghibur masyarakat lewat aktingnya dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sinetron yang disutradarai Rano Karno ini kembali hadir lepas tengah hari di RCTI. Bersama almarhum Benyamin S., Rano Karno, Mandra, Suti Karno, dan yang lainnya, Aminah berhasil membangun karakter sebuah keluarga Betawi yang apa adanya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Oplet gue mesti mulus. Oplet kita kan nggak apa-apa, Be. Nggak apa-apaan, lo lihat kaca belakangnya pecah begini. Itu sih pecah udah lama, Bang. Kok gitu sih, Bang? Diam ah. Gue kesel sih. Dulu tahu nggak? Ini mobil semenjak zaman Jepang belum pernah ditabrak. Kalau nabrak emang sering. Udah deh, Bang. Orang Oplet cuma gompal sedikit aja juga. Ya, Sidul itu sebuah karakter yang kita mainkan nggak jauh-jauh sama diri kita sendiri. Ya, ibaratnya Mas Rano kasih peran itu pas. Sidul itu kan saya sudah melihat bukan seperti proyek atau pekerjaan lagi gitu. Saya melihat seperti sudah menjadi bagian hidup saya kan. Belahan jiwa saya gitu. Memang masih suka ini sih, masih ya terharu juga sih, masih ya nggak dilupain gitu sama penggemar-penggemar yang lama dan juga dapat penggemar baru, anak-anak kecil. Ya pada saat itu kan kita dengan gaya ceplos-ceplos.
yang memang di konsep kita.